Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifara Motor Aulia dari kelas 7 Manajemen dengan NPM 101211140. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan memaparkan mengenai Ma'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Poin yang pertama yaitu ada mengenal Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan petunjuk serta pedoman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, Al-Quran adalah kalamullah yang terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, mukjizat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Yang ketiga, wahyu bagi Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-195. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan yang terakhir, membacanya pun bernilai ibadah yang terdapat dalam Quran Surat Fatir ayat 29-30. Setelah mengenal Al-Quran, ada pula nama-nama Al-Quran. Penamaan Al-Quran yang berbagai ini mengacu pada gambaran fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Di antaranya, ada Alkitab atau buku yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Kedua, Al-Huda yaitu sebagai petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda dikarenakan mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus dan menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Ketiga, ada Al-Furqan yaitu sebagai pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran pembeda yang hak dan yang batil antara petunjuk dan kesesatan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Keempat, Ar-Rahmah atau Rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmat karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82. Kelima, ada An-Nur, cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberikan petunjuk kepada manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik. Dapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174. Yang keenam, ada Ar-Ruh atau Roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh karena Al-Quran memberikan petunjuk pada manusia yang di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian dan kekafiran. Yang di dalamnya terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Ada Asy-Syifa yaitu sebagai obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena yang di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat, yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Ada Al-Haq yaitu kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah, Rasulullah Muhammad SAW, yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 108. Selanjutnya ada Al-Bayan yaitu penjelasan. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 1. Ada Al-Mau'izah. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 34. Dan yang terakhir ada Az-Zikri, pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikri karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan dan juga merupakan dalil-dalil yang jelas. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Setelah mengenal Al-Quran, ada pula mengetahui nama-nama Al-Quran. Nah, dan yang terakhir ada tuntutan iman kepada Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, mengakrabi Al-Quran atau al-unusuhubi, yaitu melakukan interaksi yang instan dengan Al-Quran dengan cara mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Dimulai dari bacaannya, pemahaman, penerapannya, menghafal, dan menjaganya.
Kedua, ada mendidik diri dengannya atau tarbiyatun nafsi bihi yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 79 dan Surat Al-Baqarah ayat 151. Selanjutnya, ada tunduk menerima hukum-hukumnya ya atau at-taslimu li ahkami yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 dan Quran Surat An-Nisa ayat 65. Keempat, menyeru orang-orang kepadanya atau ad-da'watu ilahi dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang terakhir, menegakkannya di bumi atau iqamtuhu fil ard yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.